Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yazid. Ya. Nah, Yazid. Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Antum sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Lama nggak jumpa kita? Iya Ustaz. Gimana lagi Ustaz? Sekarang susah Ustaz. Ekonomi susah. Oh. Lagi cari sana sini. Kemarin Ustaz, saya lihat Ustaz ada di YouTube Ustaz. Masya Allah. Jadi saya lihat-lihat, Masya Allah ternyata Ustaz sudah ada di YouTube ya. Iya, Jadi iya. artis Ustaz. Ajarin dong Ustaz. Yang pertama sih waktu itu saya jalan ke roadshow 12 kota. Dari Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Banten, Jakarta, terus sampai Jogja. Nah, bawa kendaraan sih, bawa mobil kan sama tim itu. Nah, di tengah jalan kan biasa kita dengar ceramah Abdul Somad, ya kan? Ceramah Ustadz ini terus dengar ceramah. Nah, suatu ketika dengar ceramah Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya kan? Dengar ketawa kita kan? Karena suntukan, oh ketawa gitu. Tapi terlintas di pikiran saya, Masya Allah, ini almarhum nih beliau. Almarhum sudah di alam barzah, tapi nasihatnya masih didengar dan kita merasa manfaat. Wah, ini ladang pahala nih buat beliau gitu. Nah, baru saya tersentuh. Waduh, kalau saya mati nggak punya amal, ngeri juga di alam kubur itu. Maka muncullah inisiatif, aduh pengenlah direkam juga ceramah-ceramah kita supaya kalau saya meninggal dunia, ya nanti anak cucu keturunan minimal bisa dengar. Mudah-mudahan setiap kalimat ajakan dakwah, taklim, tausiah dapat hidayah, itu kan dari ladang amal buat kita di situ. Emang Ustaz boleh ini ya Ustaz? Ustaz boleh jadi artis YouTube itu? Sebetulnya bukan cita-cita kita ya, jadi artis bukan. Niat kita adalah untuk berdakwah gitu. Oh, gitu. Ini adalah sarana supaya manfaatnya lebih luas. Memang zaman Nabi nggak ada mikrofon, nggak ada kamera, nggak ada YouTube itu kan. Cuman sebetulnya Nabi pernah menggunakan fasilitas. Ada riwayat Nabi gunakan ranting. Kemudian Nabi buat garis di tanah. Ini ihdinas siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus, ini jalan-jalan setan. Oh gitu. Siapa yang ikut ini dia akan selamat, tapi kalau dia belok kiri kanan dia tidak akan selamat sampai tujuan gitu. Artinya dalam berdakwah Nabi menggunakan ranting sebagai sarana untuk mempermudah edukasi kepada sahabat. Yang kedua ada riwayat Nabi ambil ranting pohon, kemudian digoyang-goyang itu pohon sehingga daun-daun berguguran. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Nabi bertanya, kenapa kamu tidak bertanya seperti itu? Ya Rasulullah, kenapa Anda berbuat demikian?" Maka Nabi sabdakan, ketahuilah, seorang muslim yang sholat 5 waktu, maka dosa-dosanya berguguran, sebagaimana daun-daun ini berguguran. Nah, saya pernah ngaji juga, salah satu guru saya berkata seperti itu. Nabi ketika berdakwah menggunakan media, alat bantu untuk lebih paham. Ada buku khusus memang tentang bagaimana pengajaran Nabi. Ada kawan saya itu guru kan, ada 20 metode bagaimana Nabi memberikan pelajaran gitu. Nah, salah satunya menggunakan media. Nah, memang setelah itu pakai mikrofon. Yang zaman baheula kan mikrofon. Sebagian pun bid'ah, nggak usah pakai mikrofon ya kan. Tapi lambat laun luar biasa dengan mikrofon. Apa jadinya khotib Jumat gak pakai mikrofon? Apa jadinya khotib sholat Idul Fitri di lapangan gak pakai mikrofon? Maka digunakanlah mikrofon untuk dalam rangka supaya semua jemaah mendengar ceramah si Ustadz. Nah, sekarang luar biasa dengan si YouTube ini, ya kan? Kita ngomong di sini, teman saya di Malaysia, di Pakistan, di Medan, di Turki bisa mendengar. Nah, bukankah itu semakin menambah manfaatnya dan daya sebarnya gitu. Tapi Ustaz, ada teman saya, dia sibuk bikin YouTube katanya biar jadi kaya Ustaz. Itu benar nggak sih, Ustaz? Luruskan niat ya. Kaya atau miskin itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaya bukan simbol kemuliaan, miskin pun bukan simbol kehinaan. Kaya miskin ujian daripada Allah ya. Banyak orang kaya masuk surga dan banyak orang kaya masuk neraka. Orang miskin pun boleh masuk surga,
orang miskin pun boleh masuk neraka. Tetapi jauh mana dia taat kepada Allah dan ikut sunnah Nabi, ketika posisinya dia akan bahagia gitu. Menurut kami kaya bukan tujuan, tetapi sarana supaya lebih mudah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang 5 tahun lalu tuh, kurang lebih 5 tahun lalu, jumpa kawan juga, Ustaz dari Sulaiman, kenal ya? Sendiri ya, yang penyanyi DSAS. Iya, orang kaya mati, orang miskin mati, ya kan? Kawan lama tuh, ketemu kemarin di masjid. Ustaz di sini. Kemudian paham background kita. Ustaz, satu yang kurang nih, apa? Tim YouTube katanya. Itu 5 tahun beliau, 5 tahun lah sampaikan supaya saya punya tim YouTube. Karena apa? Manfaatnya insya Allah lebih banyak yang mendengarkan. Mudah-mudahan hidayah lebih tersebar situ. Iya. Apalagi sekarang kita nggak boleh keluar kemana-mana. Demikian pula sekarang saat pandemi banyak jadwal ceramah yang ya batal kan, masjid ditutup, sebagian pengurus pun tak ada seperti itu. Maka kalau buat saya ya Bismillah. Ya, Bismillah, jadwal ceramah di mana, saya tetap ceramah. Tim suruh ngerekam, habis ngerekam, saya kirim ke pengurus. Ke pengurus, jadwal ceramah nih, tolong dengarkan di grup WhatsApp. Jadi justru menjadikan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kamera, dengan mikrofon, dengan YouTube ini, nasihat kita tersampaikan, hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami hanya menyampaikan saja, adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun nanti dapat bonus, dapat dolar, itu mah efek samping saja. Efek samping saja. Siapa nanam padi, otomatis akan tumbuh rumput. Yang paling mahalnya adalah hidayah gitu. Ada beberapa subscriber berterima kasih. Ustaz, terima kasih ya. Lebih jelas tentang riba, masya Allah. Perasaan saya udah lupa tuh ngomong kapan segala macam. Mereka merasakan manfaatnya gitu. Artinya ketika manfaatnya lebih banyak, yuk Bismillah gitu. Berarti bagusnya semua ustaz-ustaz yang ada ini harus punya YouTube ini Ustaz. Tidak semua sih, tidak semua ya kan. Jadi masing-masing kalau kita di Steven itu supaya gue banget tuh. Masing-masing ada kemampuan ya kan. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari. Masing-masing tidak bisa dipaksakan. Oh semua ustaz harus pakai itu, enggak juga. Dia yang memang punya potensi berbicara dan dia ada tim, dia ada kemudahan, silakan pakai. Tapi yang dia memang tak mau tampil di umum, ada ustadz-ustadz yang memang ahlu zikir, ya kan, yang dia memang taklim saja, silakan saja gitu. Cuman bagi anda, bagi teman-teman, termasuk para ustadz mubalik, santri-santri, yang memang ada peluang ke sana, Bismillah. Tetapi jangan dijadikan tujuan. Ini hanya sarana saja, mudah-mudahan semakin tersebar hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fenomena Ustaz Abdul Somad, ya kan? Sama. Saya pun waktu hijrah dari Banten ke sini belum dengar awal-awal ya kan. Cuma gara-gara orang dengar ada masuk di YouTube, oh barulah bagaimana Ustaz Abdul Somad. Saya pun belajar dari beliau kan. Ternyata banyak termasuk tentang dinar dirham dari YouTube. Kemudian diskusi langsung, alhamdulillah. Manfaat itu yang lainnya adalah lebih kenal lebih cepat. Contoh, saya tidak kenal dengan Ustadz A. Supaya lebih kenal, kita searching di YouTube, ya kan, ketemu. Kemudian cara bicara, kemudian menyampaikan, oh ada rasa. Akhirnya ketika ketemu sudah semacam sahabat lama di situ, Mas Aziz. Iya. Berarti saya bisa dong Ustaz jadi bikin channel YouTube. Nah, pertama di mana keahlian kita? Di mana keahliannya? Niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan keahliannya. Kalau saya dengar dulu, i'malu ala makanatikum, beramalah kamu sesuai dengan kemampuan terbaik gitu. Contoh, dia seorang karateka, dia seorang jagoan silat, maka boleh gunakan YouTube untuk tips-trik terhindar dari copet. Nah, satu jurus untuk menaklukkan misalkan pencuri, kan bermanfaat buat dia. Dan dia pun memang ahli di bidangnya, ahli silat, silahkan gitu. Kemudian ada kawan, dia ahli masak, ya kan? Dia kerja di hotel, hotelnya hotel yang mohon maaf berbintang, menyediakan alkohol. Kemudian dia hijrah, nggak ada pintu rezeki buat dia ketika itu. Tapi dia punya ilmu masak.
Dia jelaskan cara memasak dengan bantuan kamera. Ini loh dengan syarat masakannya halal, ini yang nggak boleh seperti itu. Yang lain teman lain dia misalkan seorang atlet berkuda. Selama ini bertahun-tahun dia berkuda sendirian saja. Dengan media YouTube dia sampaikan, niat menyampaikan kepada penontonnya, ini loh sunnah Nabi, ini loh kuda, ini loh canter, kemudian trot, kemudian sama manfaatkan saya kamera ini untuk menyampaikan kepada umat manusia gitu. Jadi keahliannya di mana gitu. Oh gitu, saya pulang dulu Ustaz. Saya mau bikin channel YouTube Ustaz. Mau bikin juga ya? Iya, saya setelah dengerin Ustaz cerita, saya langsung terbuka, oh ternyata saya juga bisa nih Ustaz bikin channel YouTube nih Ustaz. Ya bismillah, ketika ada keahlian, ya kan, manfaatkan sarana yang ada gitu. Karena Nabi pun menggunakan, ya enggak, gunakan kudanya, gunakan tamengnya, gunakan pedangnya, semua sarana yang ada kita gunakan. Itulah dai, yang dia menggunakan ayat-ayat Allah kauniyah untuk menyebarkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang penting juga. Ketika kita masuk ke YouTube, coba, mohon maaf ya, yang prank. Itu kan bohong-bohongan, tipu-tipuan, kaget-kagetan. Ada hadis, bukan termasuk umatku yang dia bikin kaget kepada sahabat yang lain, nggak boleh. Orang terkejut, kemudian tipu-tipu, bohong-bohong, itu nggak boleh lah Islam. Itu nggak boleh Ustaz ya? Iya, nggak boleh lah gitu kan. Sayang. Ya, jadi khawatir jadi dosa jariah. Kemudian mohon maaf kan, ada yang buka aurat, kemudian negatif-negatif. Nah, ketika suatu media negatif semua isinya, ya kan, masuk ke YouTube, ada yang pornografi, ada yang bahasa kasar, ada yang rayu-rayuan, mohon maaf, istri orang dirayu, ya enggak, perempuan asal rayu saja, kemudian macam-macam tuh. Aduh. Nah, kita niat bismillah masuk ke situ, mudah-mudahan ada Ustadz Abdul Haq. Nah, dengarlah dia satu ceramah tentang riba. Tobat, alhamdulillah gitu. Jadi ketika masuk pasar ada alternatif pilihan buat para netizen. Ini loh, ada yang baiknya di tempat ini gitu. Saya jadi semangat ya Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Makasih banyak ilmunya. Saya langsung pamit Ustaz. Iya, silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.